Drop it. Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa lagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kita masuk pada pembelajaran 1. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran 1, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita dapat memahami cara tubuh mengolah udara bersih dan dapat memahami cara hewan bernafas. Nah, kalian dapat perhatikan di gambar di layar. Dayu memelihara ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Nah, Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, baiklah anak-anak. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan alat dan sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, baiklah, kita masuk kepada alat dan sistem pernapasan pada hewan serangga. Kita masuk kepada pilihan yang kedua. Baiklah, yang kedua adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga. Serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Alat pernapasan serangga berupa trachea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trachea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke seluruh sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trachea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akar mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, perhatikan gambar di depan kalian. Di sini adalah sistem pernapasan pada serangga. Pada serangga, pertukaran gas dari jaringan dengan udara dilakukan dengan menggunakan sistem pembuluh trakea. Selanjutnya yang ketiga adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan. Kalian dapat melihat penampang pada ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab.
Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut katup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Kalian dapat melihat di depan kalian ada anak katak atau kecebong dan sebelah kanan adalah katak dewasa. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuh dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar mempermudah penyerapan oksigen dari udara. Nah, inilah dia sistem pernapasan pada katak. Pada katak, proses respirasi dilakukan dengan menggunakan paru-paru. 5. Alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Selanjutnya yang keenam adalah alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trachea. Dari trachea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup banyak-banyaknya udara lalu tidak terbang. Sebaliknya saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghisap udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup kemudian disimpan dalam kantong. Kantong udara berfungsi untuk membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. 7. Alat
dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sementara mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Sementara pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul di permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, anak-anak, demikianlah tadi kalian sudah sama-sama mempelajari tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Dengan kita mempelajari, maka dengan mudah juga kita memahami cara hewan mengolah udara bersih. Ternyata hewan juga bernafas. Dan hewan bernapas dengan cara berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dengan baik. Namun sebelum kita tutup, kalian dapat merenungkan pembelajaran kita, lalu kalian dapat menuliskan perbedaan organ pernapasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular, belalang, burung, sapi, dan lumba-lumba, seperti pada soal halaman 12, buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Kalian dapat mengerjakannya pada buku tulis kalian. Kalian bisa kirimkan tugas kalian kepada guru kelas kalian masing-masing. Selamat belajar, selamat bekerja, dan tetap di rumah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.